adik-adik, apa kabar? Ibadah minggu ini kita sekaligus memperingati Hari Bumi yang diperingati setiap tanggal 22 April. Apa sih pentingnya memperingati Hari Bumi? Ini untuk mengingatkan kita semua bahwa kita semua bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan kita sehingga bumi yang kita diami ini tetap terjaga dengan baik. Dan tentu saja kita bersyukur karena Tuhan baik menjadikan bumi ini sebagai tempat hidup kita. Nah, ibadah minggu ini kita dilayani oleh Ibu Pendeta Larissa Betia SPD. Halo Kak. Halo juga Kak Hani. Halo Hai, Kak Anet. Halo Kak Hara. Halo adik-adik yang di rumah. Tuhan Yesus memberkati, dan apa kabarnya kamu? Baik-baik kan? Dan di minggu ini kita juga dilayani oleh kakak-kakak bersama kakak dari SPA Pelopatai, Kakak Anes, Kak Hani, dan pemain musik kita dari SPA Tamiang Layang, Kak Hara. Hai Kak Hara. Adik-adik, kita akan mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 61, Sungguh Indah Alam. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang baik, jikalau sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami, kiranya Engkau sertai ibadah kami ya Tuhan, agar dapat berjalan dengan baik, dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, terima kasih sudah mengirim video menghafal ayat emasnya. Mari kita saksikan video yang sudah adik-adik kirim minggu yang lalu. Yohanes pasal 1 ayat 5. B. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. 1 Yohanes 1 ayat 5c. Di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Dadah. Ayat hafalan minggu ini 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia yang kami sampaikan kepadamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 1 Yohanes pasal 1 ayat 5b. Demikian bunyinya,
Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam. 1 Yohanes 1 ayat 5c. Di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Terima kasih. 1 Yohanes pasal 1 ayat 5b. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 5c. Di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 5b. Allah adalah terang dan di dalam Dirinya sama sekali tidak ada kegelapan. Amin. 1 Yohanes pasal 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Terima kasih. Ayat tema minggu ini diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. 1 Yohanes 1 ayat 5c. Di dalam Dia tidak sama sekali tidak ada kegelapan. 1 Yohanes 1 ayat 5c. Di dalam Dia tidak sama sekali tidak ada kegelapan. Eksa dari Madarau ingin menyampaikan ayat hafalan 1 Yohanes 1 ayat 5. Di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Hai, saya Putri dari SPA Madarau ingin menyampaikan ayat hafalan minggu ini dari 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Amin. Halo, nama saya Tika dari SPA Madara ingin menyampaikan ayat hafalan minggu ini dari 1 Yohanes 1 ayat 5b. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Amin. Nama saya Sakalana Adventus. Saya dari SPA PKI Hermon Lengkap. Ayat hafalan dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 5b. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Terima kasih. Hai, nama saya Franzenering Nea Martua dari SPA Longkang. Ayat hari ini yaitu di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Dari 1 Yohanes 1 ayat 5c. Saya Chelsea Agustin dari SPA Hermon Longkang. Di sini saya akan menghafal ayat emas 1 Yohanes pasal 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Terima kasih.
Nah, sekarang mari kita mengingatkan kembali ayat hafalan yang kakak-kakak bagikan minggu kemarin. Yaitu dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, silahkan adik-adik mengirim video menghafal adik-adik kepada kakak-kakak guru sekolah minggu masing-masing ya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk mari kita menyanyi kidung pujian Anak Domba. Adik-adik, ini saatnya kita akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan dan disampaikan oleh Ibu Pendeta. Shalom adik-adik di rumah semuanya, adik-adik SHM. Apa kabar? Selamat hari Minggu ya. Berjumpa kembali dengan kakak pendeta Larissa Betia yang hari ini sebentar lagi akan menyampaikan cerita sekolah hari Minggu. Nah, sebelum kita masuk dalam cerita hari Minggu, adik-adik, yuk mari kita sama-sama satu dalam doa. Mari kita berdoa. Yang di rumah ya, tutup mata, lipat tangan, kita sama-sama satu dalam doa. Kita berdoa sebelum mendengar cerita sekolah hari Minggu. Tuhan Yesus, terima kasih jika hari ini kami masih diberi tubuh yang sehat. Kami masih diberi kesempatan untuk mendengar cerita dari kebenaran firman Tuhan. Beri kami pertolongan sebagai anak-anak dengan setia untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan menyampaikan cerita sekolah hari Minggu. Amin.
Adik-adik, siapa yang tahu apa itu gembala? Ayo adik-adik yang di rumah, apa itu gembala? Adik-adik, gembala itu bertugas untuk melindungi, menjaga, merawat domba-dombanya. Bahkan ketika domba-dombanya mencari makan, gembala selalu membawa domba-dombanya ini ke padang rumput yang luas supaya mendapat makanan yang cukup. Bahkan ketika domba-dombanya ini ada dalam bahaya, gembala yang baik selalu siap sedia menjaganya sehingga domba ini tidak binasa. Adik-adik, kita sangat beruntung karena kita memiliki gembala yang baik. Karena gembala yang baik itu tidak akan meninggalkan domba-dombanya. Sekalipun gembalanya merasa capek, panas terik, adik-adik, dia kepanasan. Sang gembala tetap setia. Dia tidak mengenal capek atau lelah. Dia tetap setia menuntun domba-dombanya. Bahkan ketika domba-dombanya ini hilang, gembala berusaha mencari dombanya adik-adik sampai gembala menemukan dombanya kembali dan membawa dombanya pulang. Nah, adik-adik, kita bersyukur karena kita memilih gembala yang baik dalam hidup kita. Adakah adik-adik tahu siapakah gembala itu? Ayo adik-adik di rumah, kakak mau dengar siapa gembala itu? Iya, Tuhan Yesus. Adik-adik, kita bersyukur karena Tuhan Yesus telah menjadi gembala yang baik untuk kakak pendeta, untuk adik-adik di rumah. Dan gembala yang baik Tuhan Yesus telah memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita semua. Adik-adik, gembala yang baik Tuhan Yesus selalu menjaga kita di saat kita sakit. Tuhan Yesus menyembuhkan kita sebagai gembala yang baik. Atau di saat kita takut, adik-adik, Tuhan Yesus memberikan roh keberanian untuk kita sehingga kita tidak ada lagi dalam ketakutan. Atau di saat kita bersedih, adik-adik, Tuhan Yesus datang sebagai gembala untuk menghibur kita sehingga kita tidak sedih lagi. Nah, adik-adik bersyukur karena kita memiliki gembala yang setia, Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan kita. Adik-adik, tanggal 22 April yang lalu tahun 2021, kita telah merayakan Hari Bumi. Nah, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling istimewa, kita diberikan akal, budi, pekerti untuk bertanggung jawab kepada Tuhan, kepada sesama, kepada alam, dan kepada lingkungan. Nah, karenanya adik-adik, apa yang bisa kita lakukan? Yang kita dapat lakukan dari hal-hal yang kecil saja adik-adik. Misalnya, adik-adik bisa membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh membuang sampah dengan sembarangan adik-adik. Adik-adik bisa menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Sehingga lingkungan kita terawat dengan baik dan kita bisa hidup dengan sehat. Adik-adik, bersama itu pula kita bisa menghemat energi yang ada. Kita tidak boros dengan menggunakan energi yang ada. Kita menggunanya sehemat mungkin. Sehingga kita dapat bertanggung jawab dengan apa yang ada. Nah, demikian juga sudah 1 tahun lebih adik-adik kita bertarung melawan virus COVID-19. Nah, karenanya kakak mengajak adik-adik di rumah kita berjuang melawan virus COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Jadi dengan demikian adik-adik kita bisa memutus rantai penularan COVID-19. Nah, adik-adik di rumah, mari kita selalu bersyukur karena sampai hari ini kita masih diberi tubuh yang sehat.
Kita masih diberi kekuatan oleh Tuhan untuk merawat, menjaga bumi dengan bertanggung jawab. Kita bersyukur sampai hari ini Tuhan Yesus telah menjadi gembala yang baik untuk kita. Dia telah menjaga, melindungi, merawat, dan menolong kita. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat beraktivitas di musim COVID-19. Tuhan Yesus memberkati kita. Ayat emas minggu ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama dan yang kedua. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ibu Pendeta, apa sih arti dari ayat emas yang diambil dari Mazmur yang ke-23 ayat yang pertama sampai yang kedua? Baik Kak Anes, Kak Hani, dan adik-adik yang di rumah, sekarang Kakak Pendeta akan menjelaskan arti ayat emas dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, di sini adik-adik, Tuhan itu digambarkan sebagai gembala. Gembala yang akan terus membimbing domba-dombanya, membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau untuk diberi makan. Kemudian Tuhan itu sebagai gembala melindungi domba-dombanya, merawat domba-dombanya, sehingga domba-dombanya aman dalam lindungan Tuhan sebagai gembala. Nah, jika dikatakan tadi Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya adik-adik bahwa hidup kita ini berharga bagi Allah. Ada puji-pujian yang mengatakan seperti itu. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Jadi adik-adik, hidup kita ini berharga bagi Allah. Dan apa yang dilakukan oleh adik-adik selalu menyenangkan hati Tuhan. Sehingga dikatakan oleh Mazmur, takkan kekurangan aku. Karena apa yang dilakukan oleh adik-adik itu berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan, ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Artinya adik-adik, Tuhan itu selalu mau menjaga dan melindungi kita. Rumput yang hijau melambangkan pemeliharaan dan pelindungan Tuhan yang selalu memberkati kita. Seperti pada saat adik-adik sakit, Tuhan Yesus datang sebagai gembala untuk menyembuhkan kita dari sakit penyakit. Atau di saat kita merasa sedih, Tuhan datang untuk memberikan penghiburan bagi kita. Nah, itu Kak Anes, itu Kak Hani, dan adik-adik yang ada di rumah. Tuhan sebagai gembala yang selalu melindungi, menjaga, dan menyelamatkan kita. Terima kasih Ibu Pendeta atas penjelasannya. Sama-sama Kak Hani, Kak Anes, dan adik-adik di rumah. Nah adik-adik, ayat emas ini kakak-kakak bagi untuk adik-adik hafal sesuai kemampuan adik-adik seperti berikut ini. Adik-adik, sebelum kita menaikkan doa syafaat kita, marilah kita memuji nama Tuhan yang mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Yang terdapat juga pada kitab Mazmur pasal 23. Ia
Sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta. Adik-adik di rumah, mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita melipat tangan dan menutup mata. Kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga. Terima kasih jika hari ini kami boleh bersama-sama masuk dalam ibadah sekolah hari Minggu. Kami bersyukur karena Tuhan telah memberikan bagi kami tubuh yang sehat sampai hari ini. Bahkan terlebih napas hidup bagi kami. Sehingga kami diberikan kesempatan sebagai anak-anak Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah sekolah hari Minggu pada hari ini. Terima kasih juga karena kami telah mendengar cerita dari firman Tuhan. Kami percaya anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Sehingga mereka tetap bersyukur karena tetap memiliki gembala yang baik. Yaitu Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kami umat-Mu. Kami bersyukur Tuhan telah menjaga kami dalam kelemahan kami. Sehingga kami tetap ada dalam keselamatan yang berasalnya dari Tuhan. Terima kasih jika sampai hari ini Tuhan memelihara kami. Sekalipun kami masih bersekolah minggu dari rumah kami masing-masing secara online. Tapi kami tetap dapat mengikuti ibadah sekolah minggu dengan kasih setia dan pertolongan Tuhan yang menyertai kami. Demikian juga kami berdoa jika sampai hari ini kami juga masih mengikuti proses belajar secara online dari rumah kami masing-masing. Oleh karenanya Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kepada kami kepintaran, kecerdasan, kerajinan dan ketekunan. Sehingga kami dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan mengerjakan tugas-tugas kami dengan bertanggung jawab. Demikian juga Tuhan, Engkau memberi pertolongan kepada kami anak-anak-Mu agar kami boleh bersama-sama memutuskan rantai penularan COVID-19 ini dengan bersama-sama mentaati protokol kesehatan yang ada. Demikian juga Tuhan dalam syafaat kami hari ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami korban bencana alam dimanapun berada. Biarlah Tuhan tetap memberikan penghiburan, kekuatan dan pertolongan sehingga kami tetap kuat dan sabar menanggung semua kejadian dan masalah ini dengan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa bertepatan dengan Hari Bumi yang kami rayakan tanggal 22 April yang telah lewat. Tuhan telah memberkati dan menolong kami agar kami boleh bersama-sama dapat bertanggung jawab atas bumi ini, atas segala ciptaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberikan pertolongan kepada kami anak-anak-Mu untuk dapat melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan keberadaan kehidupan kami, masa depan kami, orang tua kami, orang-orang yang kami kasihi, bahkan gereja yang kami cintai, gereja Kalimantan Evangelis, yang melewatinya juga kami anak-anak Tuhan semakin bertumbuh melewatinya dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih, ini doa syafaat kami yang telah kami minta di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Tahukah kamu berapa lama Yesus ada di bumi setelah kebangkitannya? Jawabannya 40 hari.
Selama itu, Yesus berulang kali menampakkan diri kepada banyak orang dan terutama kepada murid-muridnya. Tugas adik-adik minggu ini, tahukah kamu hubungan manusia dan Tuhan Yesus diumpamakan seperti apa selain gembala dan domba? Silahkan adik-adik sebutkan salah satunya di kolom komentar. Minggu depan kita jawab sama-sama. Adik-adik, mari kita bersama-sama saksikan penampilan pujian virtual dari teman-teman kita. Yuk kita nyanyi sama-sama. Adik-adik, sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan, marilah kita selalu menjaga lingkungan kita tetap lestari dengan membuang sampah pada tempatnya, menggunakan hasil alam seperti listrik, bahan bakar, dan air dengan sebijaksana mungkin, menyayangi hewan dan tumbuhan dengan merawat dan memelihara mereka dengan baik. Jangan lupa untuk memutuskan rantai COVID-19, kita tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, yaitu 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air yang mengalir, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Teruslah berdoa agar bumi kita kembali sehat dan kita bisa beraktivitas normal kembali. Adik-adik, tibalah kita pada penghujung ibadah kita. Marilah kita berdoa yang dipimpin oleh Kak Anes. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada hari ini, sehingga dari awal pertengahan sampai berakhirnya dapat berjalan dengan baik. Tuhan, Engkau pimpin sertai kami pada masa yang akan datang pada 1 minggu ke depan, supaya kami dapat menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan dengan baik dan dapat melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Komisi Pelayanan Anak Resort GKE Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai jumpa adik-adik. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dah.